Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video ini akan menjelaskan tentang Nur Muhammad yang kemarin. Karena kemarin saya tidak sempat membuka referensi, kemudian banyak yang meminta referensi, mengeluarkan referensi, saya akan mengeluarkannya. Nah, cuman sebetulnya supaya insaf begitu ya. Harusnya kan yang minta referensi sama saya juga minta referensi sama Rozi Hashim. Jadi permasalahannya itu ada dua sebetulnya. Satu, referensi nisbahnya sesuatu perkara kepada perkara yang lain. Misalkan nisbahnya makhluk pertama kepada Nur Muhammad atau Ruh Muhammad. Itu referensi pertama tuh. Jadi dari mana informasi itu didapatkan. Nah, yang kedua adalah metodologi di dalam memahami hal itu. Itu ada dua. Nah, metodologi di dalam memahami hal itu terdapat pada lughah. Ya, terdapat pada lughah untuk memahami kemungkinan maknanya dan membutuhkan kepada usuluddin agar pemahaman yang hasil dari lughah itu tidak bertentangan dengan apa-apa yang sudah tetap di dalam usuluddin, supaya tidak merusak apa-apa yang sedari awal sudah harus ditetapkan atau diyakini begitu. Nah, karena ini termasuk bagian dari permulaan makhluk ya. Dan di dalam Shahihul Bukhari itu ada hadis mengenai permulaan makhluk. Jadi makhluk apa yang pertama kali diciptakan. Kita mulai dari sini dulu ya, supaya nanti tatkala kita masuk kepada Sirrul Asrar, kita sudah memiliki gambaran bagaimana cara memahami Nur Muhammad ini. Misalkan ini ya, ada pada Bismillahirrahmanirrahim, Kitabu Bad'il Khalqi, kitab permulaan makhluk. Di situ ada babu maja'a fi qaulillahi ta'ala wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Mengenai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian dialah Allah yang mengulanginya, dan mengulanginya itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih mudah itu di dalam tafakur kita ya, bukan di dalam kenyataan. Nah, ini supaya langsung kepada inti permasalahan. Ini ada pada hadis nomor 3190 di dalam Shahihul Bukhari. Nanti saya bacakan syarahnya. Apa hadisnya? Hadatsana Muhammad bin Katsir, itu dari gurunya Imam Bukhari, terus sampai ke Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, Ja'a nafarun min Bani Tamim min ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang sekelompok orang dari Bani Tamim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Bani Tamim abshiru. Kata Rasulullah itu, duhai Bani Tamim, bergembiralah kalian. Faqalu basyar tana fa'atina. Kata Bani Tamim itu, engkau memberi kabar gembira kepada kami, maka berilah. Fataghayyara wajhuhu, maka wajahnya Rasulullah itu berubah. Faja'ahu ahlul Yaman, maka datang kepada beliau penduduk Yaman. Faqala ya ahlal Yaman, iqbalul busyra id lam yaqbilha Banu Tamimin. Duhai penduduk Yaman, terimalah kabar gembira, karena Bani Tamim tidak mau menerima kabar gembira itu. Qalu, berkata, qabilna, kami menerima. Fa akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu bad'al khalqi wal arsy. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai permulaan makhluk dan arsy. Faja'a rajulun faqala ya Imran rahilataka taffaltat laitani lam akum. Nah, kemudian ada yang mengabarkan, wahai Imran, kendaraanmu itu kabur begitu. Kata Imran, saya tuh menyesal, andai saja saya tidak berdiri waktu itu untuk mencari unta, meneruskan mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini ada konteks hadisnya, supaya tidak lama tidak saya sebutkan ya. Cuman saya sebutkan saja langsung bahwa ini menunjukkan bahwa ada permulaan penciptaan makhluk dan disebutkan arsy di situ. Kemudian di dalam hadis selanjutnya ini lebih lengkap. Hadatsana Umar bin Hafs ibni Ghiyathin, ini dari gurunya Imam Bukhari, terus sampai kepada Imran bin Husain, sama yang tadi ya.
radhiyallahu anhuma qala dakhaltu 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa aqaltu naqati bil bab fa atahu nasun min bani tamimin. Aku bertemu masuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku mengikatkan untaku di depan pintu. Maka datanglah sekelompok orang dari Bani Tamim. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqbalul busyra ya Bani Tamim." Terimalah kabar gembira duhai Bani Tamim. Qalu qad basyartana fa'atina. Bani Tamim berkata, "Engkau telah memberi kami kabar gembira, maka berilah kami." Marratain 2 kali. Tsumma dakhala alaihi nasun minal Yaman. Kemudian masuklah kepada beliau sekelompok orang dari Yaman. Faqala iqbalul busyra ya ahlal Yaman allam yaqbalha Banu Tamimin. Terimalah kabar gembira duhai ahlul Yaman, karena Banu Tamim tidak mau menerimanya. Qalu qad qabilna ya Rasulullah. Berkata penduduk Yaman itu, kami menerimanya ya Rasulullah. Qalu ji'na nas'aluka an hadzal amri. Kami itu datang untuk menanyakan kepada engkau tentang perkara ini. Qala kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqas samawati wal arda fanada munadin dhahabat naqatuka ya ibnal Husain fantalaqtu fa idza hiya yaqta'u dunahas sarab fa wallahi lawadidtu anni kuntu taraktuha. Jadi singkatnya ya, Bani Tamim itu bukan Bani Tamim, orang Yaman itu atau kelompok dari Yaman itu datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan suatu masalah. Itu masalah permulaan makhluk. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah itu ada dan tidak ada selain Allah. Wa kana arshuhu, dan arasnya Allah itu alal ma, di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in, dan menulislah fi dzikri kulla syai'in, semua perkara. Dan Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, terus begitu ya, nanti kesananya sama. Ada yang mengatakan bahwa untanya telah kabur. Nah, kemudian kita lihat sekarang syarahnya. Yang Iqbalul Busyranya konteksnya saya lewat. Disebutkan di sini apa yang ditanyakan, an hadzal amri ay al hadiril mawjud wal amru yutlaqu wa yuradu bihil ma'mur wa yuradu bihi sya'nu wal hukmu wal qissu 'ala al fi'li ghairi dzalik. Qauluhu kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu, perkataan hadis ya, bahwa Allah itu demikian dan tidak ada sesuatu pun selain Allah. Itu kemudian menyebutkan riwayat ya, walam yakun syai'un qablahu walam yakun syai'un ma'ahu, itu kisah riwayat yang lain. Wal qissatu muttahidatun. Nah, ini meskipun riwayatnya ada beberapa matan, tapi kisahnya itu satu. Jadi nanti perbedaannya dari periwayat. Fakta dzalika anna riwayata waqa'at bil makna. Maka riwayat ini datang dengan makna. Wala'alla rawiha akhadhaha min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi fi sholatil laili kama taqaddama min hadits Ibnu Abbasin antal awalu falaysa qablaka syai'un. Ini doanya Rasulullah ya. Ya Allah, engkau itu adalah yang awal dan tidak ada sebelum engkau itu suatu apapun. Terus ini menyebutkan riwayat ya. Nah, kemudian disebutkan lakinna riwayat al-bab as-sarahu fil adam wa fihi dalalatun ala annahu lam yakun syai'un ghairuhu lal ma'u walal arsyu wala ghairuhuma. Ini menunjukkan bahwa tidak ada selain Allah di dalam kekidaman, maksudnya itu baik itu al-ma yang disebutkan yaitu air kalau sudah diterjemahkan, tidak pula arsy, tidak pula selain keduanya. Karena semua yang disebutkan tadi adalah selain Allah. Wa yakunu qawluhu wa kana arsyuhu 'alal ma' maknahu annahu khalaqal ma'a sabiqan thumma khalaqal arsya 'alal ma'. Kemudian makna dari perkataan wa kana arsyuhu 'alal ma', maknanya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan air terdahulu, kemudian menciptakan arsy di atas air itu ya. Itu jangan pakai imajinasi ya. Air begitu. Wa qad waqa'a fi qissatin Nafi'in ibni Zaidin al-Himyari, terus begitu. Nah, jadi yang pertama kali kalau kita melihat riwayat ini dan kita mengambil keputusan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, berarti yang pertama kali diciptakan itu apa? Al-ma, ya air, begitu. Dalam pembahasan yang ini. Nah, cuman ada riwayat yang lain. Waqad waqa'a fi qissatin Nafi'in ibni Zaidin, ya Nafi' ibni Zaidin al-Himyari bilafzi kana arsyuhu 'alal ma' tsumma khalaqal qalama. Faqala uktub ma huwa kainun. Tumpah kolam di sini disebutkan berarti yang ketiga ya. Allah menciptakan air, kemudian menciptakan arsy, kemudian menciptakan kolam. Tsumma khalaqas samawati wal arda wa ma fihinna. Kemudian Allah menciptakan langit-langit, bumi dan apa-apa yang di antara langit dan bumi. Nah,
Terus kesininya ya, wa qad rawa Muslimun. Terus tanbih waqa'a fi ba'dil kutubi fi hadzal hadits kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwa al-an 'ala ma 'alaihi kana wa hiya ziyadatun. Terus ini nanti ada tambahan lagi. Ya, dan Allah itu demikianlah adanya. Wa kana arshuhu 'alal ma, qauluhu wa kana arshuhu 'alal ma. Qala at-Tibi huwa faslun mustaqillun li anna al-qadima man lam yasbiqhu syai'un wa lam yu'aridhu fil azaliyah lakin asyara bi qawlihi wa kana arshuhu 'alal ma ila anna al-ma'a wal arsha kana mabda'a hadzal 'alam likaunihima khuliqa qabla khalqis samawati wal ardi wa lam yakun tahtal arsy idzaka illal ma. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa perkataan wa kana arshuhu 'alal ma itu menyampaikan kepada bahwa al-ma dan arsy keduanya itu adalah permulaan alam ini. Tuh, jadi permulaan alam ini enggak ada kata-kata Nur Muhammad sama sekali. Adanya itu apa? Al-ma dan arsy. Yang mana itu adalah permulaan alam ini. Karena keduanya diciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada sesuatu pun di bawah arsy kecuali itu, air itu. Wa muhassalul hadis. Nah, sekarang kita bahas apa yang diringkaskan, apa yang dinatijahkan dari riwayat-riwayat yang disebutkan tadi. Anna mutlaqu qawlihi wa kana arshuhu 'alal ma muqayyadun bi qawlihi wa lam yakun syai'un ghairuh. Wal muradu bi kana fil awwalil azaliyah wa fil tsani al hadath ba'dal adam wa qad rawa Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu min hadits Abi Razin al-Uqaili marfu'an annal ma'a khuliqa qabla al-arsy wa rawa Sudi fi tafsirihi bi asanida muta'addidatin. Jelas itu ya. Jadi al-ma itu diciptakan sebelum arsy. Innallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma. Terus kesananya itu, ini untuk menguatkan. Nah, karena ahlul hadis itu, jika mereka itu sudah memiliki kesimpulan akan suatu perkara, maka mereka itu akan menguatkannya dengan hadis yang lain. Nah, ini coba lihat, karena ini ada dua perkara ya, maka apa yang diciptakan terlebih dahulu. Sebentar, sebelum itu, ini ada hadis dari Ubadah bin Samit, marfu'an. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Hal yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu al-qalam. Summa qala, kemudian berkata Allah, uktub, tulislah olehmu, fajaro bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka menulislah qalam itu dengan apa yang akan ada sampai hari kiamat. Fayujma'u bainahu wa baina ma qablahu bi anna awwaliyatal qalam bin nisbati ila ma'adal ma wal arsy. Maka dijamaklah antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya, bahwa permulaan qalam itu jika dinisbahkan kepada selain al-ma dan arsy. Jadi kesimpulan Ibnu Hajar itu yang pertama al-ma, kemudian arsy. Nah, kemudian kalau misalkan setelah itu ada hadis-hadis yang menjelaskan atau permulaan makhluk itu apa selain al-ma dan arsy, maka itu adalah nisbah kepada selain keduanya. Jadi mutlakon, ini kesimpulannya Imam Ibnu Hajar. Yang pertama kali diciptakan itu al-ma dan arsy. Adapun kolam dan lain sebagainya, nah itu nisbah kepada selainnya. Ya, jadi sebelum langit, sebelum bumi dan isinya, yaitu kolam terdahulu. Nah, kemudian au bin nisbati ila ma sadara minhu minal kitabah ai innahu qila lahu uktub awwala ma khuliqa wa amma haditsu awwalu ma khalaqallahu al-aqla falaysa lahu tariqun tathbutu wa ala taqdiri thubutihi fa hadha taqdirul akhir huwa ta'wiluhu wallahu a'lam. Nah, nanti kalau misalkan sampai ada hadis yang menyebutkan bahwa yang pertama kali diciptakan itu adalah akal, maka ini jalannya tidak ada yang jelas lah begitu ya, tidak ada yang sahih. Cuman kalau misalkan dikira-kira sahih pun, maka ini akan ditakwil. Maksudnya ditakwil itu akhirnya yang setelahnya. Jadi akal itu nanti setelah al-ma dan arsy. Kemudian ditahqiq lagi wahaka Abul Ala. Nah, kalau misalkan ada dua berarti kesimpulannya antara air dan arsy, mana yang pertama kali diciptakan? Wahaka Abul Ala Al-Hamdani anna lil ulama'i qaulaini fi ayyuhuma khuliqa awalan al-arsyu awil qalam. Qala wal aktsar ala sabqi khalqil arsy wa ikhtara Ibnu Jarir wa man tabi'ahu ats-tsani. Nah, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan itu arsy, ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan itu kolam. Siapa yang mengatakan kolam? Ini pilihannya Ibnu Jarir. Nah, jadi kan pada akhirnya kita ditaklif untuk memiliki i'tiqad bahwa selain Allah itu makhluk semuanya. Nah, adapun apa yang pertama kali diciptakan itu masuknya khilafiyah ya. Dalam hadis ini saja dulu begitu.
Warwa Ibnu Abi Hatimin min tariqi Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbasin qala khalaqallahu al-lawhal mahfudha limasirati mi'ati amin faqala lil qalami qabla an yakhluqal khalqa wa huwa 'alal arsy uktub faqala wa ma aktubu qala 'ilmi fi khalqi ila yaumil qiyamah. Malah ada yang menyebutkan itu yang pertama kali diciptakan apa? Lauh mahfuz. Dzakarahu fi tafsir surat Subhan wa laisa fihi sabqu khalqil qalami 'alal arsy. Dan tidak ada di dalamnya itu permulaan penciptaan qalam atas arsy, bal fihi sabqul arsy, tapi di situ ada permulaan arsy. Akhrajal Baihaqi fil asma'i wa sifati min tariqil a'mashi an Abi Tabyani an Ibni Abbasin qala awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam, faqala lahu uktub, maka dikatakan kepada qalam tuliskanlah, terus begitu ya, apa yang harus saya ciptakan. Kemudian wal jam'u baina hadhil athar wadihun. Nah, ini jelas ya. Malah di sini ada bagus sekali wasan matabaduhum min su'alil asy'ariyyin an hadhil qissah annal kalama fi usuliddin wa hudutsil alam mustamirrani fi dzurriyyatihim hatta zahara dzalika minhum fi Abil Hasan al-Asy'ari asyara ila dzalika Ibnu Asakir. Malah kalau kata Ibnu Asakir itu pertanyaan tentang permulaan alam ini itu terus dari kakek-kakeknya Abul Hasan al-Asy'ari sampai al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Karena ini kan dari Asy'ariyin ya, dari Bani Asy'ari. Nah, kesimpulan yang kita dapat dulu ya. Saya baca semuanya supaya, bukan semuanya sih, saya baca agak banyak, cuma agak cepat. Ini supaya kita tahu dulu bahwa tidak ada kata-kata Nur Muhammad di sini. Bukan menolak ya. Lihat dulu nanti referensi yang akan dikeluarkan. Cuman kata-kata Nur Muhammad ini tidak ada secara sharih disebutkan, dinukil oleh Ibnu Hajar. Ya, dinukil oleh Ibnu Hajar. Dalam pengertian, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu mungkin tidak dianggap sebagai perkara yang bisa dijadikan konsiderasi untuk menetapkan bahwa yang pertama kali diciptakan itu adalah Nur Muhammad. Sekarang kita masuk ke dalam Ibnu Katsir ya. Karena di sini juga ada babnya secara sharih menyebutkan awalu badil khalqi. Faslun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizi Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lihat bahasanya, fa kullu ma siwahu ta'ala makhluqun lahu. Semua perkara yang selain Allah itu adalah makhluk bagi Allah. Nah, ini sudah ya menjelaskan yang namanya ruh itu makhluk. Kemudian kalaupun ada Nur Muhammad itu dia pun makhluk, bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pecahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marbubun mudabbarun wa mukawwanun ba'da an lam yakun. Itu diurus ya, diurus kemudian diadakan setelah dia itu tidak ada. Jadi didahului oleh ketiadaan. Muhdatsun ba'da adamihi. Yang muhdas, yang diadakan, yang dibarukan setelah tiadanya. Fal arsyul ladzi huwa saqaful makhluqat ila ma tahta tsara wa ma baina dzalika min jamadin wa natiqin al jami'u khalquh. Dan yang namanya arsy itu, yang mana arsy itu adalah atapnya seluruh makhluk, sampai semua yang di bawah thara, bintang thara itu ibarat bagi makhluk yang paling bawah, dan apa-apa yang di antara keduanya, baik itu jamad, perkara-perkara yang tidak berakal, wanatik dan yang berakal, al jami'u khalquhu, semuanya itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, wa milkuhu wa abiduhu, dan miliknya Allah dan hambanya Allah, wa tahta qahrihi wa qudratihi, dan ada di bawah kekuasaan Allah ya, qahri wa qudratihi, kekuasaan Allah, wa tahta tasrifihi wa masyiatihi, dan ada di bawah kendalinya Allah dan ada di bawah kersaning itu, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebutkan ayat ya. Faqad ajma'a ulama ul Islami qatibatan la yashukku fi dzalika muslimun, dan telah ijma ulama Islam seluruhnya yang tidak akan ada keraguan lagi di dalamnya seorang muslim. Jadi seorang muslim sudah tidak akan ragu lagi. Annallahu ta'ala khalaqas samawati wal arda, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma fi sittati ayamin, dan semua yang ada di antaranya pada 6 hari. Kama dalla alaihil Qur'anul azim wa ikhtalafu fi hadhil ayyam. Kemudian menyebutkan khilaf tentang hari-hari ini. Nah, terus itu ya. Terus penjelasannya nanti sama wa fi hadits Imran, sama tadi kan Allahu wa lam yakun syai'un qablahu wa kana arshuhu 'alal ma'. Terus sama penjelasannya tuh. Jadi nggak ada penjelasan tentang Nur Muhammad sama sekali. Nah, sampai sini, ini supaya kita pahami dulu bahwa ahlul hadis itu menjelaskan permulaan makhluk itu ya imma dia itu air dulu, atau arsy dulu, atau kolam dulu, atau lauh mahfuz dulu. Yang mana nanti akan kita mendapatkan penjelasan luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kalau kita sudah masuk ke sini ya, kita lihat dulu
eh, di dalam Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar, kalau kita memahami zahir hadisnya, ini akan bertentangan dengan apa yang sudah disebutkan secara sahih di dalam Sahihul Bukhari dan di dalam Ibnu Katsir ya, Al-Imam Ibnu Katsir. Tapi babnya sama di sini. Al-babul awal fi khalqir ruhil a'zam wa huwa nuru sayyidina Muhammadin alaihi salatu wasalam. Nah, baru keluar di sini nama Nur Muhammad. Bab pertama tentang penciptaan ruh, tentang penciptaan Ruhul A'zam, yaitu adalah nur sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad jaa fil khabari, telah datang di dalam khabar, maksudnya di dalam hadis lah. Annallaha ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu aghsanin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan satu pohon yang mana pohon itu memiliki 4 cabang. Fasammaha syajaratal yakin, maka dinamailah pohon itu pohon yakin. Nah, jadi yang pertama kali diciptakan apa di sini? Syajaratul yakin. Apa aras? Enggak. Apa kolam? Bukan bahasanya itu. Kemudian tsumma khalaqa nur Muhammadin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad fi hijabin min durratin baydoa, di dalam hijab ya, di dalam penutup dari permata yang putih, kamitsli tawus, seperti merak, wa wada'ahu ala tilka syajarati, dan menyimpan Nur Muhammad ala tilka syajarah, di atas pohon itu. Fasabbaha 'alaiha miqdaru sab'ina alfi sanatin, maka Nur Muhammad itu bertasbih di atas pohon itu sekira 70.000 tahun. Tsumma khalaqa mir'atal hayya, kemudian Allah itu menciptakan kaca kemaluan ya, kaca malu begitu ya. Wa wada'at bistiqbalihi falamma nazara at-tawus, kemudian disimpan di depan merak itu. Kemudian tatkala merak itu melihat kepada kaca itu, fiha ra'a suratahu ahsana suratin wa azyana hayatin. Lah teruslah itu ya. Fastahya minallah, melihat kepada kaca itu, kemudian melihat bentuknya, kemudian malu kepada Allah dan lain sebagainya. Ini hadis gharib ya. Maksud gharib itu bahasanya susah. Kita musalamah lah. Ini dikabarkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Kita enggak suudzon sama Imam Asyuyuti. Tapi jika dibandingkan dengan hadis yang dinukil dari Al-Imam Bukhari, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah begitu. Kalau ini dianggap tanakud. Karena yang di sini permulaan itu adalah arsy atau al-ma atau al-qalam atau lauh mahfuz, tapi di sini yang disebut itu syajaratul yakin. Ini sudah tanakud kalau dilihat zahirnya. Syajaratul yakin ini menunjukkan kepada satu makna, misalkan makna A. Kemudian al-ma tadi, air, itu kepada makna B. Ini kan tanakud tuh, dan ini disifati kedua-duanya itu awal, yang pertama kali, maka tanakud. Nah, apabila tanakud, maka yang dilihat adalah kesahihan hadisnya. Kecuali apabila ini dimaknai hal yang sama, jadi dia hanya tasmiyah saja. Misalkan apa? Misalkan kolam itu nanti dinamai syajaratul yakin. Ya, karena kolam itu nanti dinamai syajaratul yakin. Nah, apabila kolam ini dinamai syajaratul yakin, karena yang namanya kolam itu biasanya dari pohon, lah kemudian yang dituliskan oleh kolam itu pasti terjadi di atas lauh mahfuz, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengatakan kolam itu namanya syajaratul yakin. Kalau kita mau menjamu begitu. Ya, nanti ada merak dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya yang dipermasalahkan itu kan ini sirul asrornya. Ya, saya punya sirul asrornya yang terjemahan. Yang terjemahan ini ada Arabnya juga. Jadi kalau nggak ada Arabnya saya nggak beli. Ada Arabnya juga. Makanya saya bacakan Arabnya saja supaya kita memiliki pemahaman. Al-Faslus, bukan Al-Faslus Susani ya. Al-Faslul awal nih. Nah, Al-Muqaddimatu fi bayani ibtida'il khalqi. Muqaddimah mengenai penjelasan permulaan makhluk. I'lam wafaqakallahu lima yuhibbu wa yardha. Ketahuilah olehmu, semoga Allah memberimu taufik kepada apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Lamma khalaqallahu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan min nuri jamalihi, kama qala Allah ta'ala fil haditsil qudsiyyi, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi, wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqlu. Ini kan baru yang menisbahkan
yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad. Ya di sini di Sirrul Asrar ini. Kalau tadi di Sahih Bukhari adalah Alma atau Arash atau Qalam atau Lauh Mahfuz, kalau yang disebutkan di sini langsung yang disebutkan di Imam Suyuti tadi adalah Syajaratul Yaqin, di sini disebutkannya baru yang pertama kali itu Nur Muhammad. Nah, berdalilah Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berdalilah itu dengan apa? Khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Dari situ, aku menciptakan Muhammad pertama kali dari nur wajhi. Nah, nur wajhi ini jangan dulu dipahami ya. Jadi permasalahannya sebetulnya satu. Dari mana kita mendapatkan beberapa permasalahan. Di antara permasalahannya itu dari mana kita mendapatkan kesimpulan bahwa Nur Muhammad itu adalah yang pertama kali diciptakan. Ya ini Mafatihul Ghaib. Sedangkan ini bukan kitab hadis. Jadi apabila kita ini mau mengambil zahirnya, yaitu Nur Muhammad itu sesuatu yang lain, kemudian Alma atau Arash atau Qalam atau Lauh Mahfuz itu adalah sesuatu yang lain pula, maka ini tidak bisa dijamu, tidak bisa kalau kita melihat zahirnya. Nah maka karena ini bukan kitab hadis dan hadisnya pun nggak tahu hadis punya siapa, dalam pengertian di dalam Sahih Bukhari tidak dipakai, di dalam Sahih Muslim tidak dipakai juga, maka ini kalah sudah begitu. Ya, untuk ihtijaj, untuk mengeluarkan hujah, ini sudah kalah karena derajatnya di bawah yang lain. Kecuali kalau kita mau memaknai dengan makna yang lain, yaitu bahwa Nur Muhammad itu tidak berbeda dengan yang disebutkan tadi, imma dengan Arash atau dengan Alma atau dengan Qalam atau dengan Lauh Mahfuz. Dan ini akan dijelaskan nanti oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kama qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, sebentar ya. Nah, di sini ada penjelasan nih yang suka disalahpahami. Tatkala dikatakan lama khalaqallahu ruha Muhammadin, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan pertama kalinya min nuri jamalihi, dari nur jamaliyahnya Allah. Inilah yang suka menjadi problem. Kalau kita mau memahami penjelasan ini menyendiri begitu ya, maka kita harus setidaknya memakai alat. Nah, alatnya itu apa? Alatnya itu ya lughah, supaya ini kita bisa memahami dengan kaifiyah lughatul arabiyah. Misalkan kalau mau dipahami ya, min nuri jamalihi, dari nur jamalnya Allah. Nah, kita kan harus mentakrif dulu nih, nur jamalnya itu apa maksudnya? Kemudian minnya ini min apa? Kalau ini dimaknai minnya itu min litab'id ba'diyah dalam pengertian awalan min, yaitu ba'du atau ba'do ya. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan min ba'di nuri jamalihi, dari sebagian nur jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nurnya ini dimaknai cahaya sebagaimana sudah saya bahas kemarin. Nah, itu sudah kafir tuh ya. Sedari awal kalau misalkan mengatakan Allah itu cahaya sudah dalam pengertian mutlakon, bukan mutlakon ya, dalam pengertian urfi begitu. Wadul awal, cahaya dalam pengertian apa yang kita lihat seperti itu sudah kafir sedari awal, sudah nggak boleh. Nah kemudian itu dimaknai lagi, itu adalah setitik dari cahaya itu, nggak boleh lagi ya, nggak bisa dimaknai seperti itu. Nah makanya kalau misalkan kamu ini mau memahami bahwa Nur Muhammad itu min nuri jamalihi, ini harus dipahami dulu. Maksud min nuri jamalihi itu apa? Nah kemudian dari mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini menyimpulkan bahwa itu adalah yang pertama kali diciptakan? Beliau memberikan hadis khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Muhammad pertama kali itu dari nur wajhi. Nah, ini pun harus difahami ya. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kedua. Sebagaimana dikatakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk justifikasi bahwa benar yang pertama kali diciptakan itu adalah Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-qalamu wa awwalu ma khalaqallahu al-aqlu. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah ruhku, kemudian ini pakai wawu ya, ini masalahnya nih, nggak ada kemudian nih. Dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah nurku, kata Nabi Muhammad SAW, dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah kolam, dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah akal. Jadi ada 4 perkara, dan ini nggak pakai fa, nggak pakai takkib, nggak pakai tanfis, pakainya apa? Wawu, limutlaqil jam'i. Akhirnya kita juga nggak bisa ngambil kesimpulan apa sih yang pertama kali diciptakan, kecuali kalau kita memakai jalannya Imam Syafi'i, yaitu apabila orang Arab memakai wa lebih dari 1 itu biasanya ada tartib. Nah makanya nanti Imam Syafi'i di dalam hal wudu memakai tartib,
Imam Malik nggak pakai tartib karena itu wa kan. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu kan pakai wawu, nggak pakai fa. Maka kata Imam Malik itu nggak usah ada tartib. Kata Imam Syafi'i itu harus ada tartib karena wawu apabila diucapkan lebih dari 2 kali atau lebih dari 1 kali, maka itu mengakibatkan kepada tartib. Nah, kalau kita mau memakai ini berarti ada tartibnya. Apa yang pertama? Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua itu bukan ruh ya, ruh Muhammad. Kemudian yang kedua itu nur Muhammad, yang ketiga itu qalam, yang keempat itu akal. Nah, jadi jelas bukan nur juga, kan bertabrakan ya. Yang atas kan ruh Muhammad. Tuh, bukan nur Muhammad tapi ruh Muhammad. Kalaupun mau ngambil zahir dari mafatihul ghaib, ini bukan nur Muhammad tapi ruh Muhammad, dan ruh Muhammad dengan nur Muhammad itu beda. Karena Allah menciptakan pertama kali itu ruhi, ya, ruhku kata Rasulullah, kemudian nurku. Berarti nur Muhammad atau ruh Muhammad? Harusnya ruh Muhammad. Lah makanya karena bahasanya kontradiktif seperti ini, ya. Sedangkan para ulama itu jauh dari kontradiksi, akhirnya kita harus memahami dengan cara yang lain. Yang mana sebetulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menjelaskan pada penjelasan berikutnya. Fal muradu minha syai'un wahidun wa huwa al-haqiqatul Muhammadiyah. Maka yang dimaksud dengan yang disebutkan tadi itu sebetulnya satu, yaitu haqiqatul Muhammadiyah. Nah, dalam pengertian yang disebutkan tadi ya, imma ruhnya Muhammad atau nurnya Muhammad atau kolam atau akal, itu yang dimaksud itu haqiqatul Muhammadiyah. Nah, haqiqatul Muhammadiyah ini harus dipaham nanti. Yang mana susah ya. Gimana mau menjelasinya? Terusin aja dulu. Lakin summiyan nuron. Nah, ini kepada tasmiyah nih. Akan tetapi semua itu disebut nur likaunihi sofian ani zulmaniyatil jalaliyah kama qala Allah taala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Tapi semuanya itu sah disebut nur Muhammad. Nah, jadi mau ruhnya Muhammad, mau nurnya Muhammad, mau kolam, mau akal, itu sah disebut nur. Karena tadi itu dia haqiqatul Muhammadiyah, maka itu sah disebut nur Muhammad. Jadi kalau misalkan tadi balik lagi, nur Muhammad itu jika dia itu memakai imajinasi, kemudian dibayangkan itu ada nur begitu ya, yang mana itu adalah nurnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari mana penjelasannya? Kalau tidak pakai imajinasi, itu nggak seperti itu, ya. Kemudian menyebutkan ayat ya, minallahi nurun wa kitabum mubin. Nah, kitab mubin kita sudah tahu itu adalah Al-Qur'an, dan nurnya itu apa? Lah, nurnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad disebut nur? Lah, kemarin sudah saya sebutkan. Karena Nabi Muhammad SAW itu datang membawa perkara-perkara yang menjelaskan yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Lah, itu adalah nur. Makna nur di situ. Wa aqlan likaunihi mudrikan lil kulliyat. Jadi disebut akal. Jadi haqiqatul Muhammadiyah itu sah disebut akal karena dia itu bisa mengidrok kulliyat. Lah, kulliyat itu perkara-perkara abstrak. Wa qolaman juga bisa disebut kolam likaunihi karena haqiqatul Muhammadiyah itu sababan linaklil ilmi, itu menjadi sebab untuk menukil ilmu. Ya, dalam pengertian nanti semua yang terjadi itu kan pasti yang dituliskan oleh kolam. Kama anal kolama sababu naklil ilmi fi alamil hurufat. Sebagaimana kolam itu adalah sebab menukil ilmu pada alam hurufat, pada alam huruf. Farruhul Muhammadi khulasatul aqwan. Maka ruhul Muhammadi itu adalah inti dari semua perkara yang ada. Wa awwalul kainati wa asluha, dan awal semua perkara dan asal semua perkara, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ana minallah wal mu'minuna minni. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa aku itu dari Allah dan orang-orang mukmin itu dariku. Nah, ini juga harus difaham. Kalau ini langsung diterjemahkan, aku adalah dari Allah, ini yang masuk sama thariqatul halusinasi begitu. Kalau mau memahami perkara-perkara seperti ini ada metodologi di dalam memahaminya. Pahami dulu alatnya dulu. Jadi ana minallah. Kan minallah ini harus dilihat dulu minnya min apa. Ya, kalau minnya ini min tab'id, ya sebagian. Dalam pengertian ana ba'dullahi atau ana min ba'dillahi, bahwa aku ini adalah bagian dari Allah. Itu sudah kafir dari awal, ya. Karena nanti kan ada lam yalid walam yulad. Ya, nanti Syekh Farhuddin Ar-Razi itu mengatakan maksud lam yalid itu apa? Tidak terpecah dari dirinya itu sesuatu apapun. Begitu. Jadi lam yalid itu bukan sebagaimana sangkaan kita saja tidak beranak. Yang namanya pecahan dari Allah itu saya disebut walad, ya. Walad lahu.
Bapak kita juga kan, kita kan pecahan dari bapak kita kan sebetulnya. Dari air mani bapak kita itu pecahan dari dirinya. Dia pernah singgah di dalam bapak kita, kemudian hinggap di rahim ibu kita, kemudian jadilah kita. Jadi kita itu pecahan dari bapak kita. Ya. Nah, walad itu mau apapun ya konsep kamu, kalau misalkan ada sesuatu yang pecah dari Allah Subhanahu wa taala, itu walad sudah. Ya. Dan ini tidak boleh. Nah, makanya ini bisa difaham apabila minnya itu sababiyah. Jadi aku ada karena Allah. Kemudian wal mu'minun, dan mukmin ada minni karena aku. Makanya dikhususkan oleh Rasulullah itu wal mu'minuna minni, orang mukmin itu dariku, bukan seluruh manusia dariku, bukan bahasanya. Tapi wal mu'minuna minni. Nah, ini kan ada kain ya, wal mu'minuna kainuna minni, kainuna bisa babi begitu. Orang mukmin itu jadi ada mukmin karena aku. Nah, itu yang harus dipaham. Jadi ala kulli halin ya, saya tidak mau terlalu dalam membahas Nur Muhammad itu, dan saya bukan berarti tidak mentasdik bahwa Nur Muhammad ini adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman memahaminya ini yang harus menjadi concern. Ini penutup saja begini. Apapun hasil dari pemahaman kamu tentang Nur Muhammad, jangan sampai merusak fondasi agama, yaitu mengatakan bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian ini adalah tadinya bagian dari Allah begitu. Karena menyebutkan Allah ada bagiannya dari awal itu sudah tidak boleh. Sudah mengeluarkan dari agama itu. Ya. Nah, itu. Jadi yang saya katakan, saya bisa mengatakan apa yang pasti salah, cuman saya tidak bisa mengatakan yang benarnya apa. Begitu. Yang pasti salahnya ya sudah disebutkan. Kalau misalkan mengatakan itu adalah Allah sendiri, itu salah. Mengatakan bahwa ini adalah percikan dari Allah, itu pun salah. Kemudian mengatakan ini adalah bagian dari Allah, itu pun salah begitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua dan ada manfaatnya. Kalau ada apa-apa ya silahkan komen lagi. Cuman masalah Nur Muhammad ini mungkin saya tutup di sini saja ya. Gak usah dibahas lagi begitu. Karena sudah jelas kalau orang yang paham sama perkataan saya paham, yang nggak paham ya sudahlah. Selamat jalan begitu ya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.